Shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Luar biasa di sore yang indah ini. Kita kembali dalam program Kasih Kristus, saudara yang dikasihi Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua di dalam pengaturan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati kita. Kita sembah Dia, kita puji Dia, sebab Dia yang layak terima segala puji, hormat, dan kemuliaan. Haleluya. Pernah ada kasih di dunia, sanggup mengubahkan diri apa adanya selain kasih-Mu. Salam Ibu Susilowati, salam Bu Ana Maria. Tuhan memberkati. sungguh Ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu. Salam Bu Ramdona, Tuhan memberkati. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada. Belum pernah ada kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada
tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku akui dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Salam mahasiswa, salam Ibu Setiorini. Tuhan memberkati. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Haleluya. Kau ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada Salam tenteram, Tuhan memberkati. ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya.
tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Tiada duanya. Haleluya. Dengan kasih Kristus Mas Bagas bisa berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang Kau berikan, hari yang indah pada hari ini Tuhan. Amin. Dan kami sebentar lagi akan melanjutkan live streaming kami. Engkau berkati kami satu persatu, Engkau urapi kami satu persatu yang ada di sini. Terlebih Buria hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu yang akan disampaikan dapat menjadi berkat buat kami semua dan buat para Amin. pemirsa yang ada di Haleluya. rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Yang hidup Penuhiku mengalir dalamku, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Roh yang hidup, Roh-Mu yang hidup Holy Spirit. penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jawaban-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jawaban-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jawaban-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Your Holy Spirit. Your Holy Spirit, fill me till full.
buat kebenaran firman. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Buria Tuhan. Kiranya Engkau urapi Buria yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya firman-Mu dapat menjadi berkat bagi banyak orang yang menonton streaming kami Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang berdaulat atas hidup saya dan saudara. Terpujilah Yesus sekarang dan selamanya. Haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau Allah glory, Engkau Allah haleluya. Luar biasa kasih-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan. Hari ini ada 13 Juni 2020. Semua karena pertolongan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Termasyurlah nama-Mu melalui kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami rindu memasyurkan nama-Mu. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Betapa kita bangga punya Allah seperti Dia. Sore hari ini saudara, kita akan belajar tentang pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ciri-ciri pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tema kita sore hari ini. Ini juga bisa sampai berkepanjangan saudara yang dikasihi Tuhan. Kami percaya supaya saya dan saudara bisa tahu bagaimana sih pribadi yang dipenuhi Roh Kudus. Ciri-ciri pribadi yang dipenuhi, ciri-ciri pribadi yang mengizinkan, membebaskan Roh Kudus menguasai hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita simak, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Dan di season kedua nanti saudara, banyak sekali hal yang luar biasa yang pastinya akan memberkati saya dan saudara. Saudara, mari kita belajar melalui kebenaran firman Tuhan sore yang indah ini. Yang pertama yaitu pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus, taat pada Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus ini pribadi daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia punya kuasa yang sama dengan Allah Bapa juga dengan Allah Anak. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu taat, setia tanpa reserve. Hidupnya karena pribadi tersebut menjadikan Roh Kudus menjadi raja di dalam hidupnya secara pribadi. Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup saya dan saudara dibebaskan bergerak mengatur hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar pribadi yang dipenuhi Roh Kudus. Saudara yang taat kepadanya dengan segenap hati. Yang saya katakan taat kepada Roh Kudus dengan segenap hati ya. Bukan sekedar menjadikan Roh Kudus. Berapa banyak saya melihat di sebuah ibadah saudara ya, berkata Roh Kudus kau bebas bekerja. Hanya sekedar di mulut, bukan segenap hati. Buktinya bukan Roh Kudus yang menguasai ibadah tersebut, tapi pikiran pribadi lepas pribadi. Roh Kudus dibiarkan duduk di ujung tempat kita beribadah. Duduk saja di sana, jangan bergerak diam. Sampai akhirnya Roh Kudus mundur teratur saudara. Pergi meninggalkan gereja itu. Pergi meninggalkan persekutuan doa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat nyata. Ibadah yang dipimpin oleh Roh Kudus sama hanya sekedar liturgi. Itu nanti akan terlihat. Dari buahnya saya dan saudara bisa melihat. Dari jemaat yang digembalakannya. Buahnya apa? Nggak ada. Makanya nggak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, mari kita belajar. Yang pertama, ciri-ciri pribadi yang taat kepada Roh Kudus yaitu
Taat yang pertama, taat kepada Roh Kudus dengan sepenuh hati. Roh Kudus bukanlah sesuatu ya, tapi dia itu pribadi. Dia itu punya kuasa yang sama dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saya berada, saya selalu berkata Roh Kudus. Sampai dikatakan ini yang bicara bukan jemaat biasa. Orang yang punya kedudukan, bahkan pendeta-pendeta. Sedikit-sedikit kok Roh Kudus. Loh, Roh Kudus itu napas hidup saya. Saat beliau-beliaunya ini mengatakan seperti itu, saudara, sudah bisa kita tahu kan, bahwa hidupnya tidak tinggal di dalam Roh Kudus. Jangan mau saudara dipimpin pribadi sehebat apapun gelar akademiknya, apabila pribadi tersebut tidak tinggal di dalam Roh Kudus, tidak mengizinkan, bahkan menjadikan Roh Kudus itu raja yang mencengkeram hidupnya, yang menawan hidupnya. Jangan mau saudara. Berapa hari ini saudara, Roh Kudus mengajari saya jangan mau digembalakan dengan pribadi yang tidak dipimpin Roh Kudus. Hasilnya nanti engkau tidak akan pernah tahu dan mengenal siapa Roh Kudus itu. Akhirnya kebenaran dibelokkan, disabotase. Makanya penting sekali saudara. Saya puji Tuhan, saya bertumbuh. Salam anak wedok Natalia, Tuhan memberkati, haleluya. Luar biasa saudara. Pulang kerja langsung buka streaming. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu pula Bu Romdona ya, yang satu kantor dengan anak kita, Mbak Natalia. Beliau adalah pribadi-pribadi yang sudah diulek-ulek, digiling-giling sampai halus. Ya, Bu Romdona, Mbak Natalia ini luar biasa saudara. Luar biasa, semua kita kenal ya. Ada yang beberapa tidak kenal juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, mari kita belajar membebaskan Roh Kudus bekerja. Jangan gampang kita ini sakit hati kalau Roh itu menegur saya dan saudara. Dididik Roh Kudus itu memang waduh, digiling sampai halus saudara. Kalau belum halus gak sedap buat bumbu. Kalau kasar-kasar gak enak. Masa kita ngulek ketumbar kasar, kita makan terasa di lidah, keletak-keletuk, gak enak saudara. Masa kita giling merica kasar-kasar? Harus digiling halus supaya mantap saat kita membuat satu masakan saudara. Begitu pula saya dan saudara, rohani kita harus benar-benar mengizinkan, membebaskan. Roh kita membebaskan, roh itu bekerja menguasai kita, mengambil alih hidup kita. Saudara, di season pertama ini saya akan bagikan clue-cluenya saja, tapi nanti di season kedua saudara dan saya akan menikmati bagaimana pribadi yang mengalami kasih setia Tuhan. Saudara, mari kita belajar. Kita mulai mengerti bagaimana hidup yang membebaskan Roh Allah bekerja di dalam hidupnya. Jangan katakan saya itu, wah saya hidup karena kasih Tuhan. Tapi buktinya saat mengalami proses mudah sekali meninggalkan Tuhan, mencari pertolongan dunia yang sebentar akan lenyap. Cari pertolongan kepada pribadi yang kekal, ya hanya satu pribadi itu. Pribadi Allah Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus, izinkan Roh Kudus menguasai pikiranmu, hatimu dengan segenap. Izinkan, bebaskan. Suka-sukamu Roh Kudus, mau apa suka-sukamu. Bebaskan saudara. Selama saya mengiring Tuhan, saya nggak membatasi dia bekerja. Suka-sukamu, terserah mau buat apa. Dibawa bagaimanapun, dalam lembah kekelaman pun kau ada di sana menyertaiku. Sehingga aku mampu menghadapi segala badai yang pastinya engkau izinkan. Kalau engkau nggak izinkan, badai itu nggak akan pernah saudara diizinkan Tuhan untuk menyentuh hidup saya.
Saya nggak akan mengalami, maksudnya kalau dia Allah Roh Kudus nggak mengizinkan. Semua seizin dia. Untuk itu saudara, saya sama sekali nggak pernah takut. Di dalam badai pun dia menyertai saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, Roh Kudus itu oknum. Hanya pada saat oknum Allah menguasai oknum kita pribadi kita, saudara ya, kehendaknya menguasai kehendak kita, kebenarannya menguasai pikiran kita, kebenaran Roh Kudus, kebenaran firman Kristus menguasai pikiran kita. Makanya tidak sejalan dengan pikiran dunia. Banyak sekali, berapa banyak pelayan-pelayan yang punya gelar, titel, jabatan yang banyak, tidak pernah mengizinkan Roh Kudus menguasai pikirannya. Jadinya saat mengalami sesuatu hal, proses, tidak akan sanggup. Tapi saya mengucap syukur, saudara. Saya ini, saudara, bisa dibilang atos ya, keras. Saya tidak mau kompromi apapun juga dan mendengar apapun juga. Karena sedari awal saya mengikut Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan, saya sudah bilang, tawan aku, jangan lepaskan. Bangun pagi, tawan aku, jangan lepaskan. Jangan ambil rohmu dalam hidupku, dalam nama Yesus. Cengkram hidupku, tudungi aku, sembunyikan aku di balik kepak sayapmu. Biar kau yang nyata berjalan di depanku. Hari lepas hari, saya perkatakan. Jadi kalau ada tiba-tiba bunyi-bunyian datang, tetap kuat. Tetap fokus. Berkata, semua yang terjadi sudah di dalam skenariomu. Adakah di luar skenariomu? No, gak ada satupun di luar skenariomu. Jadi aku tahu engkau juga akan memberi solusi kepadaku. Enak kau saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ada pribadi yang konseling kepada saya, mengalami cintanya Tuhan, bertobat sungguh-sungguh sampai hari ini, hampir 1 tahun, benar-benar luar biasa. Dia punya gelar kedudukan, bahkan akademiknya luar biasa. Dia seorang yang kalau disebut banyak ya yang tahu, tapi saya mau katakan pribadi ini luar biasa. Bertobat sungguh-sungguh, hari lepas hari, bangun pagi selalu kita berhubungan, minta doa. Kayo kita doa bersama. Kita serahkan pagi hari ini di dalam tangan Roh Kudus. 1 tahun beliau berjalan bersama Roh Kudus. Wah, hidupnya luar biasa, diberkati, dipulihkan. Dipulihkan 2 kali lipat dari yang semula. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa begitu cepat? Ya, itu tergantung sikap hati kita. Dia katakan apapun bunyi-bunyian di sekitar yang tidak mendukung, semua meragukan pertobatannya. Tapi saya katakan pandang kepada Yesus. Ini loh firman, makan firman, terus nikmati firman Tuhan. Pandang, jangan dengar bunyi-bunyian. Saat bunyi-bunyian itu semakin keras, semakin kau berseru. Itu pimpinan Roh Kudus, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenarannya menguasai pikiran kita. Cinta kasih Kristus menguasai emosi kita. Sehingga semuanya terkendali. Saya ini saudara, kalau bukan karena Roh Kudus, waduh, dulu itu ya belum kenal Tuhan. Baru kesenggol orang sedikit aja, wah ini tangan udah pukul saudara. Udah main pukul, main tendang. Karena Roh Kudus tangan ini ditawan. Kaki ditawan sampai diproses. Saudara luar biasa. Semua karena Roh Kudus, pikiran ditawan. Makanya saudara dan saya
kita harus taat setia kepada pribadi Roh Kudus. Izinkan dia memenuhi hatimu. Karena Roh Kudus, oknum ketiga dari Allah ini saudara, sudah berada di dalam hidup kita, di dalam kita dan menguasai diri kita. Kita tidak menguasai diri kita, pikiran kita. Saudara, Tuhan tidak akan membuat pikiran kita tidak berfungsi, tapi dia merindukan saya dan saudara. Ya, kita punya pikiran, punya akal budi. Bukan maksud Tuhan untuk tidak, supaya akal budi pikiran kita nggak berfungsi. Bukan. Sebaliknya dia akan memimpin kita. Pikiran ini, akal pikiran kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dia ingin menguasai pikiranmu, saudara. Memimpin kita hingga saya dan saudara menjadi penuh dengan pengetahuan dan kebijaksanaan kita. Menjadi begitu bijaksana di dalam kebenaran. Pengetahuan kita, gelar akademik kita disempurnakan. Karena pikiran diperbarui dan diizinkan, dipimpin, dikuasai, ditawan oleh Roh Kudus. Ngerti ya saudara apa yang kita maksud ini? Jadi izinkan dia menguasaimu, bukan gelar akademik kita. Bukan ilmu-ilmu dunia yang sudah kita pelajari, bukan. Tapi taruhlah apa yang engkau dapat itu, serahkan pikiran saudara ini kepada Roh Kudus. Izinkan dia menguasai, mencengkeram pikiranmu. Sehingga apa? Segala sesuatu yang kita lakukan di bawah otoritas Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Saudara, pengetahuan dan kebijaksanaan sesuai dengan firman. Terus saudara, cinta kasih dia menguasai hati kita, emosi kita dikuasai. Dan kalau bukan, saudara, contohnya begini. Kalau kita ini cinta kasih yang dikuasai kebenaran, yang dikuasai Roh Kudus, contohnya seperti ini. Dulu Ria ini sebelum kenal Tuhan, sebelum bertobat, saya ini paling anti sama orang yang tidak satu suku dengan saya. Orang Jawa ya saudara. Saya paling anti saudara. Tapi saat pikiran saya dikuasai Roh Kudus, saya punya teman dari, banyak saudara. Yang belum punya itu ya mana? Semua sudah. Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Saya berteman dengan siapapun saudara. Di mana saya melayani punya teman, punya sahabat. Bahkan kita tidur itu di mana-mana saudara. Menginap di mana-mana. Dimanapun berada. Bahkan saudara, kalau kita bertemu dengan teman-teman kita yang dimanapun, di negara manapun, kita bisa berkata, bisa beliau itu bisa, nanti kalau ke sana nginaplah di rumah kami. Tinggallah, nikmatilah kebaikan Tuhan. Bisa bicara seperti itu. Karena apa saudara? Yang mengikat hubungan kita yaitu roh kebenaran. Memimpin, ada cinta kasih. Jadi kita tidak membedakan. Tidak membedakan suku, ras, agama. Tidak membedakan dari mana asalmu, negara mana. Kita berteman dengan siapapun. Ini yang dimaksud. Pikiran dan hati kita dikuasai, pengetahuan kita, kebijaksanaan di bawah, dikuasai oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan, ada kan beberapa yang kita layani bilang, punya anak gadis. Ya, nggak saya sebut saudara. Saya ingin kalau bisa itu Bu Ria dapat satu sama kita, satu suku sama kita. Well, saya katakan, nek saya anak gadis yang saya lahirkan 4 orang. Terserah Tuhan mau dapat orang apapun dari 34 provinsi atau dari bangsa manapun, terserah. Terserah Tuhan dong. Bukan saya bisa mengatur. Saya serahkan semua mbak Tuhan, saudara. Tidak ada kriteria khusus. Yang terpenting buat saya itu mutlak. Ini bukan sebuah sesuatu yang wow, tapi ini keharusan, saudara. Cinta akan hadiratnya, itu saja. Bebaskan Roh Kudus dalam hidupnya.
Itu saja pesan saya sama anak-anak saya dari kecil. Dari kecil saudara, dari mereka masih kanak-kanak playgroup. Saya selalu katakan itu. Saya doktrin pikirannya terus. Firman saya isikan. Karena saya beri kesaksian tentang hidupnya orang tuanya ini. Hidup di dalam pengenalan akan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita memiliki cinta kasih yang dipimpin oleh Roh Kudus, Tuhan menghilangkan segala sesuatu yang namanya apa? Apa namanya gap-gapan itu apa? Jadi kita tidak lagi memihak kepada siapapun, tapi kita terus dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin itu Mas Bagas punya PR, tapi mungkin lupa saudara ya, tapi saya sudah mendapatkan dan puji Tuhan kasih setianya melingkupi kita. Saudara, kita tidak lagi memperdulikan dari mana asal saudara kita, tapi kita terus belajar untuk apa pikiran dikuasai oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, hidup kudus. Hidup kudus, orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah pribadi yang hidupnya telah diubah dan dipengaruhi oleh Roh Kudus dan firman. Sehingga pribadi tersebut menjadi pribadi yang suka akan kekudusan. Karena apa saudara? Karena dipenuhi Roh Kudus. Dengan sendirinya pribadi tersebut tidak menyukai hal-hal yang kemunafikan, hal-hal yang palsu. Dengan sendirinya secara otomatis setiap kali kita melihat kalau ada sesuatu yang namanya kemunafikan, motivasi itu tercium. Karena pribadi tersebut sudah dipimpin Roh Allah, dikuasai oleh Roh Allah. Jadi kalau ada kemunafikan, motivasi yang lain, kepalsuan, basa-basi, roh basa-basi, pribadi tersebut sudah bisa mencium karena penciumannya tajam. Saudara yang dikasihi Tuhan, indah. Tinggal di dalam Roh Allah itu indah. Mengizinkan dia tinggal di dalam kita dan kita di dalam dia. Wow, keren, luar biasa. Kita memiliki ketajaman, kecakapan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Di dalam menghadapi segala sesuatunya. Saya kagum, saya bangga, saya bersyukur. Karena dia pribadi yang dahsyat, hebat, luar biasa. Saya bukan siapa-siapa dan gak pernah tahu apapun juga. Pribadinya lah yang mengubahkan saya. Bagaimana saya tidak bangga dan bersyukur. Dan bagaimana saya nggak mengabarkan Injil. Dan bagaimana saya nggak menceritakan kebaikan, kasih setianya, kedahsyatannya, kehebatannya, kemahatauannya. Bagaimana saya nggak tinggikan nama dia. Bagaimana saya nggak memasyurkannya. Saya ngalami. Berapa banyak saudara, setiap kali firman Tuhan saya sampaikan ada kesaksian pribadi saya. Makanya waktu saya mengalami badai, proses yang Tuhan izinkan sebelum hari ini, saya selalu berkata pasti nanti ada pribadi-pribadi yang saya konselingi. Jadi ini itu sebuah kesaksian. Bagaimana pribadiku menghadapi waktu ada badai. Jadi tidak jargoni, nggak baca buku, nggak pinjam kesaksian orang. Jadi apa yang dialami oleh setiap tokoh Alkitab kita akan ngalami saudara. Karena firman itu ya dan amin sampai hari ini berlaku. Selama-lamanya firman Tuhan ya dan amin. Lah kalau kita hanya sekedar membaca nggak ngalami, makanya nggak bisa bersaksi. Makanya takut, makanya minder, makanya nggak percaya diri, makanya nggak mau repot, makanya selalu rindu tinggal di dalam zona nyaman, menikmati hidup. Susah ya susah terus, penyakitan ya penyakitan terus, nggak mau keluar. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya sekalipun nanti selesai pandemi COVID-19, semuanya sudah kembali bisa beraktivitas lagi. Program Kasih Kristus tidak akan pernah berhenti. Kita akan memberkati, bahkan tadi itu saudara,
tadi pagi saya bermimpi. Saya itu mau diajak adik saya. Mimpi saya, saudara. Mau diajak adik saya ke desa. Orang tua saya ini kan asli orang Melahan. Tapi di dalam mimpi itu karena sesuatu hal mempersiapkan mau untuk live, untuk streaming ini, saudara. Saya waktu pamitan sama Mas Bagas, saya bilang, Mas, nanti nyusul, pokoknya ini alamatnya nyusul. Saya sudah bawa alatnya semua. Tapi itu di dalam mimpi, saudara, saya itu ditinggal adik saya. Karena terlalu lama mempersiapkan untuk streaming di dalam mimpi. Loh, mimpinya pun mimpi untuk memberitakan Injil. Saya ditinggal, mobilnya sudah berlalu. Saya bilang, oh berarti saya tidak boleh pergi ya, saya harus streaming di sini. Itu loh mimpi saya tadi pagi itu seperti itu. Saya ngambil peralatan untuk semuanya. Saya bawa, saya taruh di tas. Sampai bawa 5 tas, saudara. Tas satu kurang besar saya ambil lagi. Di dalam mimpi itu. Itu loh, saudara. Mimpinya pun mimpi memberitakan Injil. Saya selalu mikir kalau mau kemanapun, saya harus bawa ini. Nanti kalau keluar kota kemana, ya saya kan bisa, lab sendirian bisa. Kita harus membawa apa yang kita butuhkan kemana-mana. Sampai mikir seperti itu loh, saudara. Sampai Tuhan izinkan mimpinya pun seperti itu. Jadi hidup kita jangan soalnya nyaman. Dimanapun saya berada, saya mikir saya bisa nginjili orang, saudara. Dimanapun sebelum ada pandemi COVID-19, saya sering keluar kota kemanapun. Pasti Tuhan berikan saya jiwa. Karena makan aja di tempat makan saya bisa nginjilin orang, saudara. Caranya Roh Kudus yang beri instruksi, saya cuman sekedar diam aja, pelongah gitu, ndak tahu apa-apa. Bisa aja minta tolong orang, ngambilin kerupuk aja bisa nginjili orang. Saya bisa memberkati orang. Tuhan terima kasih, Bapak baik sekali menolong saya. Wah bla 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 bla. Pikir orang itu bingung, tapi saya bisa lihat sinar matanya itu menerima perkataan kita. Bukan orang yang menolak. Karena apa? Roh Kudus yang bicara, bukan ria. Nek ria mah wegah orang dengerinya, saudara. Gak ada jaminan. Tapi kalau Roh Allah yang bekerja di dalam kita, Roh kan pakai mulut kita, saudara. Gak mungkin ada suara datang, haleluya, semua orang takut, saudara. Tapi Roh itu pakai kita lah. Adakah kita bisa bangga wong semua dia yang lakukan? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Dengan sendirinya orang tersebut, pribadi tersebut akan menyukai tentang kebenaran, bukan kemunafikan, bukan yang palsu-palsu. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman-Nya mengatakan, ya saudara, begini saudara, sesuatu yang tidak kudus boleh berada di dalam dirinya. Hidup suci yang dimiliki pribadi lepas pribadi, so pasti dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 5 ayat 8, berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah, yang artinya menanggalkan semua kemunafikan, kepalsuan, ketidaktulusan. Nanti di season kedua, banyak hal yang indah yang akan kita terima, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengizinkan Roh Kudus membebaskan, bukan saja mengizinkan. Nek saya bilang, Tuhan, pokoknya gile ngalus hidupku, ndak peduli mau bagaimana. Apa yang mau kau kerjakan, kerjakan saja. Semuanya sudah saya serahkan kepada Tuhan. Anak-anak saya ini, saudara, sampai bilang loh, anak yang pertama yang tidak dalam asuhan saya, yang dulu selama kecil tinggal di Medan sama mertua saya. Mertua saya pulang, dipanggil Allah Bapa, saudara, dan dia tinggal bersama kami, lulus SMA, langsung tinggal di Semarang. Dia katakan begini setelah kenal saya tinggal dengan mami kandung kok kayak mami tiri. Karena sudah lain, aturan yang saya berlakukan itu cukup sangat keras. Keras sekarang lebih bagus daripada ada apa-apa anak ini, saudara. Lah dia kecelakaan bagaimanapun gak bisa naik motor. Saya ajari 1 kali, saya lepaskan, jatuh dari
Unika, dia kuliah di Unika, jatuh ke sungainya itu apa namanya? Itu batu-batunya besar sampai dadanya sesak. Saat dia nelpon saya, orang yang pegang HP dia maksudnya, karena dia ditabrak dari belakang, saudara. Orang yang nabrak nelpon saya pakai HP-nya, dikatakan ini Belia sudah nggak bisa bernapas. Tapi waktu saya itu lagi ngonselingi, Bu Ana juga tahu ya, di gereja. Saya lagi ngonselingi pribadi, lepas pribadi di gereja habis doa. Terus saya selesaikan pelayanan saya. Saya sebelum menyelesaikan pelayanan tanya Roh Kudus, Roh Kudus, ada apa dengan anak saya? Roh Kudus bilang tidak apa-apa. Saya selesaikan pelayanan saya masih mengantar tim kita pulang ke rumahnya. Pastikan pakai proses agak lama ya saudara. Mampir-mampir dulu. Di rumah Kakak Ruth ada pohon rambutan, saya masih manjat. Ambil rambutan, saya makan. Kenapa saya lakukan itu? Apakah saya tidak sayang sama anak saya? Karena saya percaya Roh Kudus bilang tidak apa-apa. Jaminan Roh Kudus lebih ya dan amin. Saya percaya Roh Kudus. Saya makan rambutan, sembari nyetir sepeda motor masih makan rambutan, saudara. Anak saya yang siapa hari itu, Jenny, yang nomor 2 saya bonceng. Kupaskan buat mami makan rambutan di jalan, sembari ke Unika. Sampai di sana, saudara, anak kita sudah sesak. Roh Kudus bilang nggak apa-apa, tapi dia tidak, iman saya nggak bisa saya paksakan kepada anak saya. Akhirnya apa, saudara? Sampai hari ini nggak ada apa-apa. Roh Kudus bekerja. Saudara, saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Saya percaya firman-Mu mengatakan berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hari ini harinya Tuhan, hari penuh kemenangan. Kuasa-Mu bekerja buat saudara kami yang streaming malam hari ini. Kami percaya di season kedua Engkau akan sempurnakan kebenaran firman-Mu. Kami percaya pribadi, ciri-ciri pribadi yang tinggal di dalam Roh Kudus. Yang pertama, taat setia kepada Roh Kudus. Yang kedua, hidup kudus, selalu mengalami kasih setia Tuhan. Hidup kudus berarti meninggalkan kemunafikan, kepalsuan, meninggalkan semua yang suam-suam, meninggalkan basa-basi, meninggalkan segala macam yang tidak menyukakan hati-Mu, tapi terus terfokus kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu melingkupi setiap saudari kami yang streaming sore ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya waktu saya tanya, saya lanjutkan karena jamnya saudara ya. Tapi di season kedua nanti kita akan kembali lagi untuk belajar tentang pribadi, ciri-ciri pribadi yang dipenuhi Roh Kudus. Anak saya nggak apa-apa, dia minta di ronsen di Elizabeth. Tidak ada apa-apa, hasil ronsen seketika langsung jadi, saudara. Beberapa menit langsung jadi. Terus saya katakan sampai hari ini sehat. Kasih setia Tuhan melingkupi saya dan saudara. Percayai Roh Kudus. Sampai di titik ini saudara, berapa sering dan selalu 24 jam Roh Kudus menyertai kami, keluarga kami, pelayanan kami. Roh Kudus luar biasa, nanti saudara akan mendengar luar biasa kedahsyatan kehebatannya. Roh Kudus dahsyat atas saya dan saudara. Mari saudara kita nyanyikan pujian. Roh Kudus hadir. Saya berharap di season kedua nanti saudara bisa bergabung kembali, karena banyak hal yang akan Roh Kudus kerjakan. Tuhan Allah memberkati. Shalom. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus
perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil. tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah Turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini Roh Kudus hadir di sini mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi kuasa mujizat nyata karena Roh Allah sedang bekerja.